Selamat malam sahabat, selamat malam teman-teman semua, selamat malam saudara-saudari yang mendengarkan pembahasan kami pada hari ini melalui media Mimbar on the Screen. Kami hari ini berkesempatan untuk berbicara, membahas sebuah tema yaitu toxic relationship dengan subjudul cinta dan rahasia. Nah, teman-teman semua, sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia nggak bisa terlepas dari hubungan satu sama lain karena kita membutuhkan satu sama lain, sehingga dalam kehidupan kita ada yang namanya hubungan, entah itu hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, atau hubungan permusuhan, dan banyak lagi yang bisa disebutkan sebagai hubungan. Nah, kadangkala di dalam hubungan yang kita jalani nggak hanya hubungan yang membangun. Seringkali juga anak-anak Tuhan jatuh ke dalam hubungan yang tidak membangun, yaitu hubungan yang tidak sehat. Yang biasa, yang lebih dikenal sekarang itu sebagai toxic relationship. Nah, hari ini kita sama-sama mau membahas bagaimana sih toxic relationship itu bisa terjadi, dan yang berbeda dengan pembahasan mungkin dari channel lainnya atau dari orang lainnya, Mimbar on the Screen akan membahas toxic relationship dengan menggali kebenaran Alkitab. Kita mau melihat kebenaran Alkitab yang menyampaikan tentang toxic relationship. Nah, ada dua tokoh yang akan kita bahas hari ini, yaitu Samson dan Hosea. Langsung saja. Nah, hari ini kita akan dibantu oleh teman kita, ada Jonathan Edward, dan juga ada si Widi Jeremia, yang akan sama-sama menolong kita mengerti kisah Samson dan Hosea dan apa hubungannya dengan toxic relationship. Nah, langsung aja teman-teman, kita mau bertanya nih kepada teman kita, Edward dan Jeremy. Menurut Edward dan Jeremy nih, apakah kalian sebagai manusia yang penuh kekurangan pernah mengalami atau pernah menjalani hubungan toxic relationship, atau pernah melihat teman, saudara, atau keluarga hidup dalam hubungan yang tidak sehat itu? Dimulai dari Jeremy dulu. Jeremy pernah nggak? Toxic relationship itu kalau dibilang zaman dari SMA dulu tuh udah banyak banget sama toxic relationship. Bahkan waktu SMP itu udah ada ngelihat depan mata. Jadi habis lulus SMP, selang beberapa hari kemudian ada temen yang dikabarin udah punya anak. Terus juga ada lagi yang punya temen tuh udah terbiasa ngomong kasar ke pasangannya. Dan jadi kalau mereka berantem tuh udah keluar kata-kata bejat segala macam. Kalau saya pribadi hampir ke arah sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, masih melindungi saya. Jadi Tuhan buat saya nggak terjebak dalam toxic relationship, tapi ketika hampir masuk ke dalam situ aja, gue ngerasa berat banget sih. Toxic relationship itu berat banget. Dimana kita sayang sama orang, tapi satu sisi orang itu nggak bisa bikin kita berkembang, bertumbuh, justru merusak kita secara mental, kesehatan, merusak kita secara pikiran, finansial. Tapi kita sayang sama orang itu, dan itu berat memang, harus gue akuin gitu. Itu sih dari gue, Len. Oke, terima kasih untuk Jeremy. Nah, untuk teman kita nih, Edward, gimana? Apakah sama dengan Jeremy, pernah melihat dan pernah mendengar, atau berbeda dengan Jeremy? Apakah saudara teman kita ini, Bapak Edward ini, pernah mengalaminya secara langsung? Silakan, Pak. Ya, saya masih muda ya. Oke. Kalau toxic relationship saya pernah mengalami secara pribadi waktu itu ketika saya SMA itu mengalami hubungan yang tidak sehat. Jadi bisa dibilang saya berjuang sendiri pada saat itu, dan kekasih saya itu dia lebih kepada menginginkan apa yang saya punya dan dia tidak mau berjuang. Jadi kayak satu hubungan itu hubungan yang timpang ya. Jadi saya yang selalu memperhatikan dia, saya yang menanyakan kabarnya dia, tetapi
dianya tuh nggak ada feedback apa begitu loh. Hanya kayak pacaran ya. Pacaran kalau kata anak muda tuh pacaran berasa teman. Jadi kayak hubungannya memang betul-betul nggak sehat. Saya merasakan bahwa saya tuh lebih dimanfaatin. Jadi memang untuk toxic relationship itu seperti kata tadi Jeremy ya, bahwa memang dari SMA itu sudah banyak itu kasus-kasusnya. Tetapi saya yang mengalami sendiri waktu pada saat zaman SMA. Kira-kira begitu, Saudara Olen. Baik. Nah, beda ya. Jeremy pernah melihat, kalau Edward sendiri pernah mengalaminya di masa-masa SMA. Nah, kalian kan pernah melihat, bahkan pernah hidup dalam toxic relationship. Bisa jelaskan nggak kepada teman-teman yang mendengar saat ini secara sederhana yang menggambarkan, yang menjelaskan apa sih toxic relationship itu secara sederhana biar kita tuh ngerti toxic relationship itu apa. Dimulai dari Edward deh. Menurut Edward, secara sederhana toxic relationship itu apa? Ya, baik ya. Saya akan menarik dulu katanya ini ya. Kan kita harus melihatnya dulu ya. Toxic itu kan racun, bahwa itu artinya, dan juga relationship itu adalah suatu relasi. Jadi bukan relasi racun, tetapi begini, racun itu kan membawa kita kepada hal yang tidak sehat. Ya, jadi seperti kata Olen, seperti kata Jeremy tadi, bahwa toxic ini memang hubungan yang tidak sehat. Hubungan tidak sehat itu seperti apa ya? Adanya hubungan ketimpangan dalam hubungan kita itu. Jadi mungkin kitanya yang berjuang sendiri, atau dianya yang berjuang sendiri, kitanya tidak berjuang. Kira-kira secara singkatnya, secara gampangnya seperti itu. Oke, kalau menurut saudara Jeremy sendiri, secara sederhana, toxic relationship itu seperti apa? Kalau menurut gue pribadi, sebenarnya toxic relationship itu, dari kata toksiknya itu sendiri itu lebih mengarah ke bahasa slang. Kita kenal istilah toksik, toksik lo. Misalnya kita nonton YouTuber yang suka ngomong-ngomong kotor atau drama, itu kita suka nyebut itu sebagai toksik. Jadi, prefer gue pribadi, toxic relationship itu kita menjalani hubungan relasi dengan orang toksik. Jadi, bukan lebih ke arah hubungannya yang salah, tapi kita menjalani hubungan dengan orang yang salah. Menurut gue sih gitu. Oke. Berarti yang dari kata-kata Jeremy ini ada yang menarik nih. Dalam toxic relationship itu bukan hubungannya yang salah, tetapi dengan siapa kita berhubungan. Itu kadang yang membuat kita tuh menjadi salah dalam menjalin hubungan. Nah, makanya bagi teman-teman, ketika mungkin mau membangun hubungan dengan seseorang, dengan teman sekalipun, sahabat sekalipun, bisa melihat terlebih dahulu agar nggak jatuh ke dalam toxic. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa kita hari ini tuh akan berbeda membahas toxic relationship. Nggak secara psikologi, nggak secara secara umum. Tapi hari ini kita mau balik ke Alkitab. Kita mau balik kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan mencatat kisah-kisah toxic relationship yang bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan, dalam berelasi satu sama lain. Nah, teman-teman, tadi saya sampaikan ada 2 kisah, yaitu kisah Samson dan Hosea. Teman-teman bisa, kalau mendengarkan ini, bisa sama-sama membuka Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai yang pasal yang ke-16, dan juga bagi teman-teman juga bisa membaca kitab Hosea kalau mau menyimak lebih dalam lagi. Nah, hari ini nih akan ada 2 yang kita bahas, Samson dan Hosea. Kita mau lihat apa perbedaan hubungan toxic relationship yang dialami Samson dan juga yang dialami Hosea. Langsung aja, untuk yang pertama nih, menurut Edward, Samson itu termasuk nggak sih dalam hubungan toxic relationship? Silakan. Oke. Saya mau meluruskan bahwa Simpson ya, bukan Samson. Kalau Samson Betawi. Oke. Kita akan kembali kepada firman Allah ya, karena kita ini berbasis kepada Alkitab. Kita melihat bahwa di mana dari sisi Alkitabnya bahwa ini hubungan yang tidak sehat antara hubungan Simpson terkhusus dengan Delila. Saya tidak akan membahas mengenai
istrinya Simpson ini yang pertama ataupun dia yang kedua ya, dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 3, tapi kita akan bahas dari Hakim-Hakim 16-nya ayat 4 sampai 22. Secara realitanya begini supaya lebih singkat bahwa kita dapat melihat Hakim-Hakim 16 ayat 5. Dari ayat 5 ini kita sudah melihat bahwa adanya motivasi yang tidak murni daripada salah satu pasangannya. Saya akan membacakannya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Memang dari ayat 4-nya Simpson jatuh cinta kepada Delila. Tapi kita tidak mengetahui motivasi apa yang membuat Delila juga jatuh cinta kepada Simpson. Dan bisa kita melihat bahwa motivasi Delila itu dalam cintanya kepada Simpson itu tidak murni. Karena sudah ada iming-iming dari raja kota orang Filistin. Lalu juga yang kedua adalah kita melihat mengapa dapat dikatakan hubungan Simpson dan Delila ini menjadi suatu hubungan yang toksik, suatu hubungan yang tidak sehat. Kita melihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-10, dan ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-13 dari Hakim-Hakim pasal 16 ini. Di sini kita melihat bahwa Delila ini selalu memaksa Simpson untuk mengetahui kelemahannya Simpson. Jadi adanya pemaksaan yang mengarah kepada hal yang tidak baik. Jadi hubungan toksik ini dia hubungan yang tidak sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi di sini salah satu pasangannya melukai, saling adanya melukai. Jadi maaf bukan saling ya, tapi salah satu pasangannya melukai. Di sini kita melihat bahwa Delila dia memaksa Simpson, melukai Simpson, dan berkali-kali Simpson pun dia tenang-tenang aja gitu loh. Padahal dia sudah tahu bahwa Delila ini selalu melukai Simpson, selalu ingin mencobai Simpson. Secara kita lihatlah bahwa ini tidak mungkin kejadiannya langsung semalam-malaman itu. Kejadian ini tidak langsung sehari-harian itu selesai. Tidak. Tapi ayat 6, ayat 7, ayat 10, ayat 11, dan ayat 13 ini terjadi dia mungkin bisa 1 bulan, mungkin bisa 1 tahun, mungkin berapa lama bisa. Tetapi anehnya di sini Simpson tidak mengetahui akan bahwa dia sedang dimanfaatkan oleh Delila. Lalu kita melihat bahwa adanya suatu hubungan yang sudah tidak baik. Kita melihat itu adanya hawa nafsu. Ya, kita melihat di ayat ke-19 ini, saya akan bacakan. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalingnya. Sehingga mudahlah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jadi memang Simpson di sini dia tunduk. Jadi tunduknya ini bukan tunduk sebagai hormat, tetapi tunduk akan hawa nafsunya. Memang di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa ada hubungan yang tidak sehat secara realitas, secara yang betul-betul nyatanya tidak sehat betul. Karena Delila ini begitu sangat memanfaatkan Simpson dan dia ingin mendapatkan uang itu kan, dia ingin mendapatkan iming-iming itu kan. Karena apapun dihalalkan, apapun dia lakukan untuk dapat mendapatkan uang itu sehingga pasangannya pun dikorbankan. Jadi inilah suatu hubungan yang tidak baik, suatu relasi yang tidak baik antara hubungannya Simpson dengan Delila. Mungkin itu dari saya. Berarti bisa dikatakan Simpson itu adalah orang yang toxic dalam relationship. Nah, karena apa? Karena realitanya seperti yang Edward jelaskan tadi, udah dibohongi sama pasangannya, bahkan sampai berkali-kali tetap aja mau kembali kepada pasangannya, padahal sudah dibohongi berkali-kali. Karena mungkin bisa dikatakan ada maksud dan tujuan yang berbeda. Ketika Simpson mencintai Delila dan Delila menerima Simpson sebagai pasangan. Kalau itu dari Simpson. Sekarang Hosea, menurut Jerry nih, Hosea itu termasuk orang yang toksik nggak dalam relationship-nya? Silakan Mas Jer.